Halo sobat milenial dan sobat generasi Z. Lo semua sekarang lagi dengerin Belaga Podcast bareng gua Tama, yang tentunya bakal nemenin stay at home kalian, nemenin sahur kalian, nemenin nunggu buka kalian, pokoknya nemenin kalian deh, pokoknya intinya lah ya. Gimana nih kabar kalian di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, dan gimana juga puasa kalian di hari keduanya? Udah mau mampir ke warteg apa belum nih? Sabarnya baru hari kedua, nanti aja kalau dari 15 gitu. Maksudnya kalau dari 15 tingkatin lagi gitu, nggak belok. Pikirannya aneh-aneh aja nih, kagak nggak gitu. Dan sekarang podcast kali ini datang pada minggu terakhir di bulan apa sih sekarang? Di bulan April, minggu ketiga di bulan April, yang bahasannya itu sebenarnya bahasan dari temen gua, bukan bahasan gua. Jadi teman gua ngirimin sebuah cerita yang dikirimkan melalui email, dan gua disuruh untuk speak up karena dia belum berani speak up tentang masa lalunya ini. Dan ya, cerita ini adalah cerita ini berasal dari salah satu teman gua yang sekarang kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta. Dia bernama Nia, namanya udah disamarkan. Dan cerita ini berawal dari ketika dia apa sih kira dari ketika cerita ini berawal ketika dia masih duduk di bangku SMP. Jadi ceritanya adalah awalnya si Nia ini kenal dengan dua orang yang bernama Herman dan Siti. Dan si Herman ini awalnya itu suka sama si Siti dan minta bantuan si Nia buat deketin si Siti. Jadi semacam dicomblangin gitulah. Dan kemudian akhirnya di sini udah deket tuh si Herman dan si Siti. Tapi katanya jadinya cuma 1 hari. Jadinya cuma 1 hari doang. Karena alasannya adalah karena emang si Siti ini nggak suka sama si Herman. Dia dia nerima si Herman karena si Siti bilang kalau si Nia ini si Siti ini cuman kasihan doang sama si Herman. Jadi diterima aja. Dan si Nia ini jujur, dia dia nggak tegaan kalau ngeliat cowok itu dicuekin sama cewek gitu. Nah, akhirnya putus tuh setelah kejadian yang 1 hari itu. Si Nia ini nggak tahu mereka putusnya kayak gimana. Karena ini masalah mereka yang si Nia itu nggak tahu, nggak bakal mau tahu gitu. Si Nia ini di sini posisinya cuma bantu si Herman buat jadian sama si Siti. Yang padahal aja si Nia ini nggak tahu rasanya punya pacar itu kayak gimana, nggak tahu dekat sama cowok itu kayak gimana, karena dia belum pernah ngerasain yang namanya punya pacar gitu. Selang beberapa hari si Herman putus, si Herman ini ngechat si Nia melalui Facebook. Waktu itu emang Facebook tuh zaman-zamannya 2011 2012 tuh lagi happening banget emang Facebook ya. Si Nia ini rada lupa katanya. Dia rada lupa si Herman ini ngechat si Nia itu kayak gimana. Ya, tapi intinya si Herman ini minta nomornya si Nia, dan akhirnya Nia kasih. Setelah dikasih, hari-hari berikutnya si Herman ini mulai SMS-in si Nia terus, mulai teleponin si Nia terus. Ya layaknya cowok yang lagi deketin cewek aja sih. Dan pas di sekolahan, si Nia ini cerita ke Siti kalau si Nia ini dideketin sama si Herman. Kemudian Siti bilang, ya kalau lu mau sama si Herman sih ladenin aja, kalau gue sih ilfil. Itu kata si Siti. Dan selang beberapa minggu, si Herman kemudian nembak si Nia langsung di depan kelas. Di sini si Nia bilang pada saat itu si Nia nggak ada suka-sukanya sama si Herman ini. Secara si Nia ini belum ngerti apa sih rasanya suka sama cowok itu gimana sih rasanya pacaran. Dan akhirnya si Nia bilang ke Herman, nunggu gue siap dulu bisa gak? Si Herman bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Si Herman ini bilang nggak apa-apa, tapi tiap hari nanya mulu jawabannya kayak gimana. Jujur di sini si Nia bingung pakai banget. Si Nia mau menerima tapi hatinya tuh ada yang ngeganjel. Kalau nggak nerima, si Nia ini kan orangnya nggak tega ya. Jadi ya udah si Nia suruh nunggu, tapi dia gimana sih? Ini maksudnya ceritanya nih, kalau nggak nerima si Nia ini kan nggak tegaan orangnya ya.
Dia udah nunggu tapi nggak gue terima gitu, nggak niat terima gitu. Jadi nggak tegaan orangnya. Pas besoknya akhirnya niat terima. Kalau nanya alasan yang pertama, ya tadi si Nia ini nggak tega. Kedua, si Nia ini mau ngerasain yang namanya pacaran tuh kayak gimana. Dan yang ketiga itu kata si Nia nih, si Herman ini orangnya asik. Jadi Nia mikirnya fine-fine aja kalau misalkan gue terima. Terus akhirnya si Nia dan si Herman ini jadian. Untuk beberapa bulan sih, kata si Nia ini dia bahagia. Ditambah, si Nia ini dibikin sayang sama si Herman. Tapi lama-kelamaan tuh ada yang aneh. Si Herman ini kayak bukan orang yang Nia kenal. Suka marah-marah, suka emosian, emosinya gak kontrol. Dan pada akhirnya si Nia ini naik nih ke kelas 3 SMP dengan peringkat 1. Tapi ternyata si Herman ini gak naik kelas. Karena emang pada dasarnya si Herman ini bandel banget, suka tawuran dan berantem segala macem. Yang lebih parah pas si Nia telepon si Herman, tiba-tiba yang ngangkat ini nyokapnya. Dan nyokapnya bilang, ngapain sih lo masih telepon anak gue, gara-gara lu anak gue jadi nggak naik kelas. Dan di situ Nia nangis dan down. Karena Nia sendiri pun bingung kenapa gara-gara gue gitu. Sedangkan PR-nya si Herman aja yang suka ngerjain tuh si Nia. Nia juga suka ngajarin pelajaran apa aja yang Herman gak ngerti gitu. Jujur di situ katanya si Nia bingung banget. Terus akhirnya si Herman ini nggak lama kemudian si Herman ini telepon Nia balik. Dan Herman bilang, lo ngapain sih telepon gue, lo tuh nggak penting. Di situ langsung si Nia jujur nyesek banget. Terus pas masuk sekolah, dia kelas 9, maksud gue si Nia kelas 9 dan Herman ini kelas 8. Karena nggak naik ya tadi. Otomatis si Nia dan Herman ini udah nggak satu kelas lagi. Apalagi kelasnya si Nia di lantai 2 dan kelasnya si Herman ini di lantai 3. Makin kesini dia makin kasar, makin posesif. Ditambah si Nia ini nggak boleh punya temen, mau cewek ataupun cowok. Ngobrol sama teman cowok aja nggak boleh. Bahkan berteman sama teman si Nia ini waktu kelas 8 pun nggak boleh gitu. Terus kalau misalkan Nia punya salah dikit aja, dia langsung digampar, dia langsung dijenggut, langsung ditendang. Yang padahal kesalahannya menurut itu bukan salah dia 100% gitu. Kesalahan si Nia 100%. Dia cerita di sini waktu itu gurunya Nia ngajak satu kelas buat belajar di lapangan. Otomatis kelihatan dong sama kelasnya si Herman. Nah, waktu itu si Nia ini gak sengaja ngobrol sama temennya yang cowok. Terus dia si Herman ini ke kelasnya Nia dan bilang, nanti jangan pulang dulu ya, ke kelas gua dulu. Di situ akhirnya si Nia gak pulang tuh dan langsung ke kelasnya si Herman. Sesampainya di kelasnya si Herman, tiba-tiba si Nia ini dijambak. Dia langsung ditampar dan langsung ditendang sambil bilang, muka lu tuh jelek, jangan sosokan ngobrol sama cowok lain. Syukur-syukur gue masih mau sama lu. Dan terus habis itu si Herman minta duit sisa jajannya si Nia. Habis itu dia pulang. Dan si Nia jelas uang jajannya habis. Dan akhirnya si Nia nih mutusin buat telepon ayahnya buat jemput. Dan di sini Nia bilang katanya si Herman tuh sering banget minta uang ke Nia. Bahkan dia masang behel pun pakai duitnya si Nia. Kalau nggak dikasih, ya lo tau lah apa yang bakal Herman lakuin ke Nia. Dan Nia bilang lagi di sini di depan guru aja dia berani jambak si Nia. Dan Nia inget waktu itu di depan toilet dia minta uang dan gak Nia kasih. Pada akhirnya Nia pergi tapi ditahan sama si Herman. Nahannya bukan pakai tangan tapi kerudungnya si Nia ini ditarik terus dijambak. Untungnya ada guru jadi Nia bisa pergi. Dan yang lebih parah, perutnya si Nia pernah dipukul pakai bambu. Di depan temennya Nia aja berani nampar gue. Maksudnya nampar si Nia gitu. Dan Nia bilang di sini dia nggak pernah dianterin pulang sama si Herman karena posisinya dia pun kalau sekolah pakai angkot. Si Herman ini pakai angkot dan dia belum bisa bawa motor. Jadi kalau misalkan mau main sama si Herman ya terpaksa di dekat rumah dia. Dan rumah dia itu dari jalan sampai gangnya itu nggak ada angkot. Jadi Nia kalau mau main sama Herman harus naik angkot dulu terus jalan yang jauh banget. Dan dia ingat dia pernah si Nia ini pernah dipukul si Nia ini ingat si Herman ini pernah mukul si Nia pakai bambu gara-gara dia lihat si Nia jalan sama cowok, padahal cowok itu adalah saudaranya Nia sendiri. Dan si Nia udah jelasin sejelas-jelasnya sampai sisilah keluarganya si Nia ini udah jelasin ke Herman, tetap aja tapi si Nia ini dipukul pakai bambu sampai perutnya sakit. Dan si Nia sempat gak masuk sekolah gara-gara hal itu
karena perutnya sakit. Orang tuanya nggak pernah tahu kalau Nia tuh pernah diperlakukan seperti itu. Yang orang tuanya tahu adalah si Nia ini sakit mah. Dan sampai detik ini katanya si Nia ini orang orang tuanya belum tahu apapun kalau si Nia ini pernah pacaran dan disiksa sama si Herman ini. Pas udah jalan beberapa tahun dan beberapa bulan, si Nia lupa nih. Pas lulus dia udah berapa tahun gitu sama si Herman. Katanya sih di sini mungkin setahun lebih. Dan pas lulus, akhirnya si Nia dan Herman ini putus. Dia lupa banget sih putusnya itu karena apa. Dia juga bilang katanya malas banget juga kalau nginget psikopat yang nggak penting ini gitu. Nah, pas si Nia lulus sekolah ini, si Nia ini mikirnya bahwa si Herman ini bakal naik kelas, tapi ternyata enggak. Ekspektasinya salah ekspektasinya. Si Herman ini malah dikeluarin dari sekolah dan sampai si Nia masuk SMK, dia si Nia ini mikir si Herman itu pasti pindah, ternyata enggak, dia malah milih putus sekolah. Nah pas masuk SMK, Nia jadian nih sama teman kelasnya, tapi 2 minggu doang. Terus abis itu si Nia putus sama si Herman, dan si Herman ngajak balikan terus minta maaf sampai sujud-sujud di kakinya si Nia. Awalnya si Nia ngerasa seneng banget, akhirnya seorang psikopat kayak si Herman tobat dan minta maaf. Terus akhirnya dimaafin dong sama si Nia dong. Tapi di situ si Nia bilang kalau buat balikan di pikirannya si Nia cuma satu. Aduh gimana ya, walaupun dia udah jahat banget sama gue, tapi si Nia ini ngerasa kehilangan arah banget. Si Nia ini lagi-lagi nggak tega, lagi-lagi dia ngungkapin rasa nggak teganya gitu. Akhirnya si Nia ini mau tuh balikan sama si Herman. Dia katanya udah berubah dari kasar tangan yang main kasar, tapi itu pindah ke mulutnya yang makin kasar. Kalau dulu kan lebih ke fisik, ini lebih ke mulut katanya gitu. Dari ngatain dia jablay lah, perek lah, lontel lah, jelas yang kayak gitulah pokoknya. Jelas-jelas dia tahu nih, Sherman tahu si Nia ini cuma punya mantan baru si aba-aba terbata-bata kayak tembok. Fuck. Gini ulang. Jelas-jelas si Herman ini tahu kalau si Nia ini cuma punya mantan satu doang, yaitu dia doang. Si Herman ini dia ngatain gitu karena si Herman berani ngatain si Nia kayak gitu karena Nia punya sahabat cowok dan dekat terus apa itu bisa dikategorikan cewek nggak bener? Menurut gue sih enggak gitu kan. Nah pas si Herman ngatain si Nia di situ Nia langsung minta putus karena biasanya si Herman nih tapi ditahan gitu saking begonya si Nia. Akhirnya seorang kayak si Nia yang begonya minta ampun diputusin si psikopat ini, emang sih ya udah putus nih, tapi dia tuh masih suka banget ganggu hidupnya si Nia gitu. Bahkan sampai mantannya Nia yang terakhir nih, dia tuh masih ngechat gitu, suka ngechatin gitu sih mantannya si Nia ini. Yang lebih parahnya kalau dia pulang bawa motor sendiri selalu diikutin sama si Herman. Sampai akhirnya si Nia ini mutusin buat dijemput sama ayahnya lagi. Kalau ayahnya nggak bisa jemput, si Nia ini nebeng sama temennya. Dan yang benar-benar tuh endingnya tuh pas si Nia ini kuliah semester berapa gitu. Akhirnya si Nia ini minta ketemu buat ngobrol. Si Nia akhirnya mau tuh, tapi dengan satu syarat harus di rumahnya si Nia. Akhirnya si Herman mau. Terus pas udah ketemu, dia langsung minta maaf. Si Herman langsung minta maaf, dia nangis dan dia cerita tentang kehidupan dia selama nggak ada gue. Tapi nggak ngajak balikan, kali ini emang bener-bener si Herman ini cuman minta maaf. Terus si Nia bilang ya udah nggak apa-apa Herman. Mungkin pada saat itu emosi lo belum bisa kekontrol. Tapi yang gue pengen nih dari lu tolong banget cuman gue korban dari kekerasan kayak gini. Gue gak mau ada korban lagi selain gue. Lu tuh udah dewasa, lu bisa ngatasin masalah gak pakai kekerasan. Terus gak mau lu lanjutin sekolah lu, sekolah paket lah minimal, lu punya ijazah SMP. Semoga ini kesalahan lu, selalu inget sampai lu tua nanti biar lu gak ngulangin kesalahan yang fatal ini. Dan satu lagi gue berharap lebih mendekatkan diri sama yang di atas supaya lu bisa nebus semua kesalahan lu ke gue ataupun orang lain. Dan di situ dia langsung nangis. Pas Nia temuin dia emang penampilannya langsung berantakan banget gitu. Ya
Iya, Nia nggak tahu sih rasanya kalau keluarga udah berantakan pasti kehilangan arah banget gitu. Tapi kalaupun dia ngajak gue balik lagi, gue emang udah nggak mau buat balik lagi. Nia berharap buat orang yang dengar ceritanya si Nia ini nih, dengerin ya semua teman-teman. Kalau mau pacaran intinya sih satu, kenalan dulu lebih lama supaya tahu sifat jeleknya. Jangan mentang-mentang dia ganteng atau dia baik awalnya langsung percaya aja gitu. Karena katanya si Nia nih, yang ganteng belum tentu baik dan yang awalnya baik nggak selamanya juga baik. Begitu katanya si Nia. Wow, menurut gue cerita yang sangat-sangat begitu menarik ya. Karena ini bisa bilang toxic friendship, toxic relationship. Dan di sini gue bingung nih, si Nia masih trauma gak ya? Gue mau telepon tapi pasti lagi nyiapin bukaan buat puasa nih. Dan ya gitu aja paling cerita dari sini ya. Buat kalian yang mau ngirim cerita juga bisa langsung email ke email gue, ke emailnya Belaga Podcast, halo.belagapodcast@gmail.com. Nanti bakal langsung gue bacain. Bilang aja kalau mau disensor namanya. Dan kalau lu suka sama gue ngomong, lu boleh like dan komen. Dan kalau lu masih pengen gue denger ngoceh, lu boleh subscribe channel YouTube gue. Dan jangan lupa untuk terus puasa, terus jaga kesehatan. Dan terima kasih.